Oke, selamat sore teman-teman mahasiswa semua. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu lagi di mata kuliah komunikasi farmasi ya. Hari ini kita akan membahas pertemuan yang pertama tentang dasar-dasar komunikasi. Sebagaimana dalam salah satu visi dari D3 Farmasi adalah menjadi tenaga kefarmasian di bidang farmasi komunitas, yang artinya adalah kita harus bisa berkomunikasi dengan baik ya. Jadi menjadi TTK tidak bisa kita hanya seperti patung atau robot ya, yang nggak bisa berkomunikasi. Nanti pasiennya mau minta obat apa, kita nggak bisa menjelaskan, malah menjadi akan menjadi hal yang tidak diinginkan. Sebelum kita ke materi, kita akan melihat dulu terkait dengan RPS-nya. Sebentar saya share screen. Oke, udah terlihat ya. Jadi selama 1 semester ini nanti 8 kali pertemuan akan diampu oleh saya, kemudian sisanya nanti akan diampu oleh Pak Pras ya. Nanti di awal kita akan mempelajari, yang hari ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar komunikasi, tujuannya seperti apa ya. Kemudian next nanti kita akan mempelajari lebih sempit lagi, yaitu tentang komunikasi dalam kesehatan, khususnya adalah kefarmasian. Untuk pembagian penilaian ya sama seperti biasanya juga, bahwa nanti kita akan ada tugas, kita akan ada diskusi, kita ada SGD ya. Tentunya kalau teman-teman semua mengikuti dengan baik, maka hasilnya pun juga akan baik ya. Jadi selama proses pembelajaran ini ya, kalian aktif, kalian masuk, itu nanti maksimal poin 30%, kemudian pengerjaan tugas ya, diskusi, presentasi ya, keaktifan menjawab itu nanti 20%, kemudian UKTS dan UKS sendiri adalah 25% dan 25%. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas terkait dengan, saya ini close aja, langsung ke materinya. Oh bukan, sebentar. PPT-nya kok nggak ada? Oke, sudah terlihat ya. Kita akan mempelajari terkait ke komunikasi kesehatan. Tentunya sebelum ke komunikasi kesehatan, kita harus tahu dulu dasar-dasar dari komunikasi itu sendiri. Komunikasi apa itu ya? Mungkin teman-teman nanti bisa jawab dalam hati, atau next pertemuan bisa menyampaikan ya, Bu, menurut saya komunikasi adalah bla 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 bla, boleh ya. Next pertemuan boleh disampaikan ya. Kalau dari banyak ya, dari pengertian-pengertian komunikasi, tentunya dari expertise yang udah ada sebelumnya, jauh sebelum kita ada, yaitu di mana komunikasi ini dasarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio. Artinya apa? Artinya memberitahu ya. Kemudian pemberian bagian, pemberian pertukaran, ikut ambil bagian dan sebagainya. Atau komunis bersifat umum atau bersama-sama. Atau nama lainnya juga ada komuniker, berdialog, berunding, atau bermusyawarah. Atau yang terakhir komuniko ya, membagi. Intinya adalah berbagi ya, tidak bisa hanya satu ya. Intinya adalah memberitahu ya, lebih dari satu.
Kemampuan berkomunikasi menunjukkan kemampuan mengirimkan pesan dengan jelas, manusiawi, dan efisien dan menerima pesan-pesan secara akurat. Apalagi di era yang sekarang ya. Jadi kita bisa tahu kurang lebih sifat seseorang berasal dari mana. Yang pertama, kalau kita tatap muka, komunikasi tatap muka dengan lawan bicara kita ya, kita bisa tahu apakah orang ini percaya diri ngobrol dengan kita, apakah orang ini sedang bingung, apakah dia sedang sedih ya. Kalau tatap muka pasti kita bisa melihat semuanya. Kemudian bagaimana kalau di era sekarang online ya, banyak online. Kita bisa dilihat dari ketikan-ketikan jempol-jempolnya ya. Sudah banyak dipermasalahkan sebenarnya di media sosial ya, apalagi yang artis-artis itu menanggapi terkait dengan komen yang tidak berkemanusiaan. Nah, itu bisa dilihat dari orangnya ketika dia menyampaikan komen yang tidak sewajarnya, tidak jelas, tidak manusiawi ya, maka kita dapat mengetahui bahwa perilaku orang tersebut adalah tidak bisa melakukan komunikasi dengan baik. Kalau dia bisa melakukan komunikasi dengan baik, tentunya dia akan menggunakan otaknya dulu sebelum dia menuliskan pesan. Artinya apa? Artinya adalah berpikir terlebih dahulu. Nah, kebanyakan yang sekarang adalah karena info-info nggak jelas, kebanyakan adalah terpancing emosi ya. Jadi yang utama adalah ngetik tangan dulu, olahraga tangan dulu ya, baru berpikir. Harusnya terbalik. Sebelum kita mengetikkan sesuatu menggunakan digital tools, kita harus berpikir terlebih dahulu. Apakah yang akan saya tuliskan benar? Apakah yang akan saya tuliskan tidak mengganggu orang lain dan sebagainya? Ya, jadi kalau kita berkomunikasi intinya adalah mudah dipahami, mudah dimengerti ya, dan tidak menyinggung siapapun. Definisi komunikasi yang seperti saya tadi sampaikan banyak ya, tentunya oleh pendahulu-pendahulu. Tapi ada beberapa yang saya ambil dan intinya adalah sama. Intinya adalah berbagi ya, more than one person ya. Kata CGL Erngwen ya, Erngwen dalam buku yang berjudul Human Communication, komunikasi adalah pengalihan informasi untuk memperoleh tanggapan. Ya, dia memberikan informasi untuk memperoleh tanggapan. Ya, harus ada timbal balik. Ketika ada terjadi timbal balik, maka terjadi komunikasi. Ketika hanya satu orang yang berbicara, tidak ada timbal balik, bagaimana kita bisa tahu bahwa pesan yang kita sampaikan berguna atau bermanfaat atau dimengerti oleh lawan kita. Ya. Kemudian kata si Don Fabun ya, dalam buku yang berjudul The Transfer of Meaning, komunikasi adalah suatu peristiwa yang dialami secara internal yang murni personal yang dibagi dengan orang lain. Jadi dia yang merasakan ya, dari apa yang dia rasakan, kemudian dia berbagi. Intinya sama, memberitahukan kepada orang lain ya. Kalau nggak diberitahukan ya itu namanya membatin ya, kayak gitu. Dan yang terakhir kata si George Attenderson dan Eskils dalam Modern Dictionary of Sociology, komunikasi adalah satu orang atau kelompok ya yang menggunakan simbol. Oke. Jadi tidak hanya verbal, tidak hanya kata-kata aja, tapi juga ternyata suatu simbol bisa mengartikan sesuatu ya. Misalnya kita menggunakan tangan nih, tangan. Padahal kan ini satu jari ya, bukan goyang satu jari. Tapi satu jari ini berfungsi sebagai apa? Dia bisa memberikan simbol. Nah, ya, artinya pasti semua juga orang sudah tahu ketika ada seperti itu, maka dia akan langsung atau beberapa orang langsung akan diam. Ya, nggak mungkin justru malah rame joget-joget, nggak mungkin. Ya pasti merupakan simbol umum, pasti orang-orang akan diam kayak gitu. Bahkan mungkin dalam pertandingan basket ya, basketball ketika waktunya mau habis atau udah habis, maka menggunakan tanda seperti ini ya. Kalau itu masih menggunakan kalangan tertentu, tapi juga
sudah banyak diketahui oleh publik ya, jadi nggak masalah, pasti juga banyak yang sudah mengerti. Jadi menggunakan simbol ini memang tidak bisa dikuasai semua orang ya, tapi kita bisa menggunakan simbol-simbol yang sudah umum. Seperti di jalan-jalan, kalau sudah ada tanda gambar S, disilang berarti artinya dilarang stop, atau dilarang atau P coret dilarang parkir ya, berarti jangan parkir di bawahnya kayak gitu ya. Kalau parkir di bawahnya ya berarti nggak apa-apa sih, mencoba untuk memanggil Pak Polisi yang ada untuk menderek kayak gitu ya. Jadi kita harus cermat lagi sekitar kita ada apa sih kayak gitu. Tanda-tanda yang bersifat umum atau simbol-simbol. Ya. Jadi secara umum pengertian dari komunikasi sendiri itu artinya adalah membagi bersama informasi apa yang kita dapat, ya, ide dan sikap, sehingga dalam komunikasi ini akan ada 3 hal pokok. Yang pertama adalah sumber, yang kedua adalah pesan, terakhir adalah tujuan atau yang menerima. Kalau ada sumber nggak ada pesan ya apa yang mau disampaikan, ya kan? Ini orang berdiri nih mau ngomong apa nggak ngerti. Kemudian ada sumber, ada pesan, tapi nggak ada tujuan. Ya cuma tadi ya, batin dalam diri aja ya. Bicara dalam hati sendiri aja ya. Tapi kalau ada sumber, ada pesan, ada tujuan atau ada yang mau disampaikan, penerima pesannya maksudnya. Nah, maka itu akan terjadi komunikasi. Kayak gitu paling enggak si penerima pesan ini sudah mengetahui apa yang diberitahukan oleh si sumber pesan. Sehingga secara umum tujuan komunikasi adalah yang pertama memberikan informasi ya. Seperti halnya misalnya saya cuma tanya, saya misalnya pergi ke suatu kantin depan misalnya ya mau beli es teh, saya butuh informasi harganya, pasti saya tanya, Bapak, Ibu, ini es tehnya harganya berapa? Ya, ketika ada jawaban, oh harganya 3.000, maka di sini sudah terjadi komunikasi. Ya, saya menyampaikan pesan, pesannya diterima dan saya mendapatkan timbal balik. Sehingga saya mengetahui yang sebelumnya saya nggak tahu bahwa es teh 3.000, oh harganya 3.000 kayak gitu. Kemudian tujuan komunikasi yang lainnya adalah menghibur ya, tergantung dari situasi yang ada. Kalau misalnya di televisi dulu ya misalnya Opera Van Java, ketoprak humor pasti kalian belum lahir lah ya. Tanya ke orang tua atau simbah deh, ketoprak humor itu apa kayak gitu ya. Nah, itu bersifat menghibur ya. Jadi kebanyakan komunikasi yang dilakukan ya memang untuk menghibur. Kebanyakan menghibur dalam segi positif ya, untuk ketawa. Lalu yang ketiga adalah menyentuh emosi. Ya, biasanya kebanyakan apa ya, pas ESQ ya. Pas ESQ biasanya di akhir-akhir itu ada komunikasi yang dilakukan menyentuh emosi ya. Biasanya kalau kalian dulu ikut pramuka akhir atau suatu kegiatan, pasti kakak tingkatnya akan memberikan beberapa kalimat yang menyentuh emosi, entah itu tentang orang tua, perjuangan orang tua atau lainnya. Kemudian yang keempat adalah menggerakkan untuk bertindak. Ya, jadi tujuan komunikasi salah satunya itu. Contohnya seperti apa? Misalnya, ayo bangun, ya. Ayo bangun, udah siang, ayo, ya. Itu juga komunikasi kan, dia memberitahu biar misalnya siapa anaknya nih. Anaknya biar cepat bangun karena kuliahnya jam 7. Padahal jam 7 kurang 5 masih ngorok kayak gitu ya. Maka pasti nadanya akan berbeda. Ayo bangun, bangun, bangun. Nah, itu artinya menyegerakan untuk bertindak gitu. Kemudian kalau dari segi fungsi sebagai apa? Yang pertama tentunya sebagai informasi ya. Seperti tadi saya mau mencari informasi terkait dengan harga es teh. Yang awalnya saya nggak tahu jadi tahu, oh informasinya seperti itu. Kemudian sebagai kendali ya komunikasi. Contoh yang tadi kayak gitu ya, kita bisa mengendalikan
Cukup dengan menggunakan seperti itu kita bisa mengendalikan misalnya dalam satu ruangan. Ya, teman-temannya baru pada rame, ada satu kelompok mau presentasi, tapi kelompoknya udah di depan nih ya, teman-temannya masih ingin telling story ya, jadi masih punya urusan sendiri-sendiri. Akhirnya kelompok tersebut menggunakan salah satu simbol. Nah, kayak gitu ya. Akhirnya dia dapat mengendalikan keadaan dalam satu ruangan tersebut. Kemudian fungsi komunikasi lainnya sebagai motivasi ya atau mempengaruhi. Nah, ini juga salah satu kemampuan yang tidak mudah dimiliki ya. Salah satunya dari para motivator ya. Kalau ada yang mudah untuk bisa mengencourage dirinya menggunakan motivator itu bagus ya, bisa melihat silahkan menggunakan YouTube, cari-cari motivator, kemudian didengarkan bagaimana caranya bisa memperbaiki diri. Ya, itu salah satu motivator itu yang bisa melakukan komunikasi secara motivasi. Tapi nggak hanya motivator juga ya, temennya juga bisa ya. Misalnya yang baru ada praktikum, yang satu inhal, yang satu enggak nih, soulmate banget, Ipin dan Upin gitu ya. Ipin inhal, Upin nggak inhal ya. Upin ya bagaimana caranya bisa memotivasi si Ipin biar tetap semangat, bisa belajar lebih giat sehingga inhalnya nanti bisa lolos kayak gitu ya. Nah, di next pertemuan gitu. Kemudian sebagai pengungkapan perasaan ya, komunikasi apakah dia baru sedih, dia baru senang, kita dapat dilihat yang pertama dari ekspresi wajah. Ya, nggak mungkin ketika ada teman datang ke kalian nih, udah dalam terharu alias termehek-mehek gitu ya, misalnya udah nangis bercucuran air mata, nggak tahu air garam atau air apa, nggak mungkin kan kalian langsung ketawa, ya nggak mungkin langsung diajak bercanda. Pastinya yang ditanyakan pertama adalah empati terlebih dahulu, kayak gitu. Lalu ada keuntungan dalam berkomunikasi ya. Keuntungan berkomunikasi apa aja? Yang pertama adalah memperpendek jarak. Mau komunikasi di Arab, mau di Meksiko, mau dimanapun tetap bisa komunikasi ya. Sekarang apalagi lebih mudah menggunakan smartphone, menggunakan media-media seperti Zoom dan lain sebagainya ya, hanya pembatasnya adalah waktu ya. Tapi kalau jaraknya nggak jauh-jauh, kayak waktunya juga masih sama. Yang kedua, menghemat biaya ya. Yang aslinya misalnya ada di mana Singapura, kemudian dengan di Indonesia, nggak perlu mau ngomong ABC datang ke Singapura atau ke Indonesia ya, cukup menggunakan alat komunikasi sehingga juga menghemat biaya. Lalu bisa menembus ruang dan waktu ya, menjelajah kapanpun kayak gitu. Lalu juga menambah pengetahuan ya. Sekarang banyak banget kita dimudahkan oleh tools ya, alat-alat yang memang kita bisa mencari, tinggal kita menggunakan keywordnya pas gitu. Lalu bisa membangun hubungan manusia ya, seperti halnya media sosial, namanya sosial ya, kita harus bisa bersifat sosial, yang artinya kita punya media tersebut untuk apa? Untuk bisa bersosialisasi dengan yang lainnya ya. Jadi kita berusaha untuk mencari teman-teman lainnya, memperbanyak teman ya. Memperbanyak teman maka kita dapat menjalin silaturahmi, kita mau dapat banyak ilmu ya. Kalau dulu saya kuliah banyak dari beberapa pulau ya, positifnya apa? Positifnya saya bisa main ke pulau A, pulau B ya, karena ada teman. Positifnya apalagi saya bisa bersosialisasi dengan orang di luar lingkungan saya ya, yang artinya biasanya mungkin di Jawa kalau ngomong harus nadanya rendah. Ketika saya main ke mana Sulawesi, maka nada saya harus agak tinggi karena memang di sana habitnya adalah seperti itu ya, intonasi suara.
Ketika saya main ke Bandung mungkin itu juga agak rendah lagi ya. Jadi kita bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang ada. Sama seperti kalian, kayak misalnya pas di kelas, ya waktunya untuk tidak berkomunikasi masing-masing. Ketika kalian keluar kelas, silahkan berdiskusi sepuasnya. Ya, jangan sampai ketika di kelas suruh berdiskusi, malah anteng diem. Ketika keluar kelas udah selesai, malah berdiskusi kan yo nggak pas ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi di lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian kita akan masuk ke faktor-faktor komunikasi. Siapa aja faktor-faktor komunikasi ya? Atau apa aja sih faktor-faktor komunikasi? Tentunya yang pertama adalah siapa ya? Tadi nggak tak zoom ya, sorry. Tak gedein. Ya, ada kelihatan ya. Yang pertama adalah siapa ya? Yang memberikan informasi tersebut. Sehingga kita bisa mempercayai kalau sekarang baru musimnya hoak-hoak kayak gitu ya, sehingga kita tahu nih misalnya tiba-tiba orang nggak kenal ngasih informasi, misalnya bentar lagi ada bom meledak gitu ya. Kita harus bisa memilih-milih informasi tersebut. Apakah ini bisa dipercaya atau enggak ya. Jadi menentukan tingkah kita selanjutnya mau apa. Ya, jadi yang pertama adalah siapa yang memberikan informasi, kita harus tahu. Yang kedua adalah ada pesan ya. Pesan yang mau disampaikan apa ya, jangan sampai ada siapa tapi nggak ada pesan ya, cuma berdiri aja diem. Kita harus tahu harus ada pesannya, pesan apa sih yang mau disampaikan sehingga komunikasi ini akan tercipta gitu ya. Kemudian ada medianya ya, mau komunikasinya pakai media apa nih, apakah mau face to face secara langsung atau menggunakan media komunikasi, salah satunya pakai gadget ya sekarang, di mana dalam satu gadget udah macam-macam aplikasinya. Ya, tinggal dipilih aja mau pakai apa yang pas sesuai dengan apa yang mau kita komunikasikan. Kalau misalnya bermedia sosial ya kita harus bijak dalam berkomentar, tulis status ya. HP-nya aja smartphone, masa orangnya nggak smart people kan kayak gitu. Kalau nggak smart people ya mending pakai yang HP zaman dulu aja, yang kek kayak gitu kan, yang warnanya masih hijau-hijau kuning lampunya. Kalau misalnya ada suara bunyi mungkin satu RT kedengeran ya nadanya. Kayak gitu. Kalau kayak gitu kan nggak perlu pakai apa kuota ya, sehingga yang menurut kalian kayak ada kuotanya sekian banyak banget. Nah, itu malah menjadi satu peluang untuk tidak bijak menggunakan media sosial ya. Intinya adalah kendalikan jempol-jempol kalian ya. Jadi kendalikan jempol-jempol kalian dulu sebelum kalian menggunakan media sosial. Biasanya orang latah itu kan latahnya di mulut, kalau sekarang kebanyakan latahnya di jempol. Latah gitu ya. Nanti ketika sudah sampai hukum, alasannya dihack, alasannya hilang dan sebagainya gitu. Jangan sampai juga ya mahasiswa yang Unima ini ada kasus seperti itu ya. Jadi harus smart people menggunakan smartphone. Lalu yang kesekian adalah tempat ya, faktor-faktor komunikasi. Ketika kita berbicara, ketika kita berpakaian ya, komunikasi tentunya berbeda ya, misalnya di mall sama di perpus pasti kita akan berbeda. Dari segi apa yang dibicarakan, intonasi, nada pasti berbeda ya. Ketika di mall mungkin mau teriak nggak masalah ya, tapi ketika di perpus ngomong nada tinggi dikit aja sudah banyak orang nengok. Ya, jadi kita harus menyesuaikan lokasi kita ya, di mana lokasi kita. Kayak misalnya kalau di sini misal biasanya kan kita pengabdian bareng-bareng sebelum corona ya. Jadi ada kebanyakan adalah orang tua ya, simbah-simbah ya. Jadi ketika kita berkumpul di desa tersebut, biasanya kita sama simbah-simbah ya,
jangan asik sendiri dengan HP, jangan ngomongnya juga jangan teriak-teriak, dalam perilakunya misalnya mau lewat juga jangan asal lewat ya. Jadi balik lagi kita harus tahu tempat kita kayak gitu. Kemudian yang kesekian adalah situasi ya. Bagaimana kita mau memulai pembicaraan. Ketika kita melihat misalnya ada satu kelompok mau presentasi, teman-temannya udah ngantuk ya. Maka kelompok tersebut wajib memberikan misalnya ice breaking. Bagaimana caranya biar teman-teman di kelas tersebut fokus terhadap kelompok tersebut yang mau presentasi. Jadi jangan udah temennya harus ngantuk kayak gitu ya. Kemudian yang presentasi malah nambahin lagi nih. Nambahin presentasinya PPT-nya full, Word di copy paste. Terus dibacain ya, kayak didongengin ya teman-temannya. Jadi kita harus lihat situasi. Ketika seperti itu, maka salah satunya apa? Misalnya bisa diawali dengan nadanya agak tinggi di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisa kayak gitu tinggi ya. Maka teman-temannya kaget, ya asal yang ngantuk, gitu ya. Ada nada tinggi pakai mic, pasti mereka langsung kaget, ya. Kagetnya bisa langsung diem, fokus atau malah ketawa. Ketika orang sudah mendapatkan fokus kita, maka kita bisa mengendalikan ya. Ketika teman-teman tadi ada yang ketawa, ada yang marah ya, maka kita bisa komunikasi. Ya teman-teman, kita mau presentasi, mohon perhatiannya ya kayak gitu. Dan yang mempresentasikan juga harus lihat lagi nanti teman-temannya. Apakah ngantuk lagi atau bagaimana ya, jangan sampai membosankan. Maka seperti itu jangan langsung dibacakan semua slide-nya, maka harus dipancing misalnya bertanya ya. Tadi menerangkan tentang apa misalnya, itu pasti juga nanti teman-temannya akan melek lagi. Atau misalnya situasi dalam ada temannya yang sedang berduka ya. Tidak mungkin di situ akan menjadi lelucon ya. Maka kita harus tahu situasi. Beberapa waktu yang lalu saya lihat di medsos itu nggak tahu kenapa ya, mungkin waktu masa hidupnya mereka satu geng suka main TikTok ya. Terus kemudian salah satunya meninggal. Nah di depan petinya itu bisa bertiga main TikTok kayak gitu. Nah kalau dalam situasi seperti itu kurang pas ya, tapi kalau mungkin artinya adalah itu penghormatan terakhir, silahkan gitu. Tapi yang pasti kan ya nggak mungkin kan kalian innalillahi malah ini nggak mungkin ya, anak TikToknya harus dibatasin gitu. Oke, kemudian tadi sudah faktor-faktor komunikasi. Sekarang apa aja sih yang menghambat kita itu berkomunikasi ya? Apa aja menghambat kita yang berkomunikasi? Yang pertama adalah latar belakang masing-masing orang. Seperti contohnya, sekarang kalian sedang kuliah di D3 Farmasi, ya. Maka background kalian adalah kesehatan. Kalian sudah tahu beberapa singkatan misalnya yang sering digunakan anak kesehatan itu biasanya CITO, ya. Cito atau segera. Nah, ini biasanya digunakan misalnya aku titip makan ya Cito, misalnya gitu ya. Orang yang sesama kesehatan pasti tahu, tapi kalau nggak kesehatan ngomong apa sih kayak gitu ya, artinya apa sih kita Cito terus kayak gitu. Sama seperti halnya misalnya anak hukum ngomong tentang pasal ini, juntrul ini bla 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 ke anak farmasi misalnya. Sama juga anak farmasi juga, ini ngomong apa sih kayak gitu ya. Jadi ketika kita komunikasi, alangkah baiknya kalau memang tidak antar profesional ya kita menggunakan bahasa-bahasa pada umumnya aja. Misalnya kalau berteman ya utuh menggunakan bahasa umum aja, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang memang keahlian di bidang masing-masing. Beda ceritanya kalau misalnya di suatu pengadilan misalnya yang dulu kasus racun kopi Vietnam apa kopi mana ya, yang gimana itu harus menghadirkan beberapa ahli ya, salah satunya di sana ada ahli hukum, ahli forensik,
bahkan sampai dokter. Nah, itu mereka di sana bisa membicarakan bahasa-bahasa yang mereka ahli di bidangnya ya, sesuai dengan latar belakang mereka. Balik lagi kita melihat situasi di mana kita berbicara ya atau berkomunikasi. Yang kedua adalah bahasa. Ya, terkait dengan bahasa, kita tahu Indonesia udah beragam, banyak sekali bahasa ya yang digunakan. Terus terang kalau misalnya kita dengerin orang timur ngomong ya, biasanya kita harus sepersekian detik untuk bisa memahami. Oh, ternyata maksudnya seperti ini, kayak gitu. Jadi ketika misalnya orang timur misalnya ya, yang baru berada di Jawa Tengah misalnya, maka dia harus menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di Jawa Tengah. Yang pertama, secara berkomunikasi harus lemah lembut ya, lebih pelan kayak gitu ya, nadanya kayak di ayun-ayun ya, jadi kayak ngajak ngomong tapi kayak tidur ya. Jadi nggak bisa langsung disalahkan, ya orang ini kok nggak ngerti sih saya ajak ngomong, nggak bisa. Kita harus melihat dari segi background-nya juga. Atau orang Solo baru main ke atau pindah ke timur ya, ke daerah timur. Ya, dia juga harus menyesuaikan ya. Jangan kalau misalnya mau tanya apa, mau tanya ini di mana ya? Nah, udah ditinggal nanti ya, orangnya udah sampai perempatan mana, kalian masih di situ ya. Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau nggak ngerti bahasa ya, memang kita harus saling memahami ya. Apa salahnya sih memahami sebentar kayak gitu ya, sehingga komunikasi bisa berjalan dengan baik. Lalu yang kesekian adalah sikap ya. Biasanya ketika orang udah nggak mau diajak komunikasi, sikapnya udah terlihat. Ya, sikap penolakan pasti terlihat. Jadi ketika misalnya TTK, kalian TTK bekerja di suatu apotek, ketika ingin menjelaskan suatu obat, oh orang ini kelihatannya agak susah nih, maka kita bisa menjelaskan secara cepat ya. Pemakaiannya apa yang harus dihindari, tetap harus kita sampaikan kewajiban kita ya sebagai tenaga kefarmasi ya. Kalau misalnya pasien ini sikapnya welcome nih, kalau kita mau kasih edukasi ya, maka kita dengan senang hati kita bisa menyampaikan lebih banyak. Misalnya ada paracetamol, ada pasien beli paracetamol untuk anaknya 3 tahun, panasnya tinggi, maka kita bisa beri edukasi. Ya, paracetamolnya bisa diminum tiap 4 jam. Kemudian juga nanti bisa digunakan BB fever atau sebagainya. Kayak gitu. Lalu waktu ya. Nah, ini juga waktu tadi, hambatan waktu ya, tergantung dari negara mana. Yang LDR-an kayak gitu ya. When you say good morning, it's midnight kayak gitu ya. Di mana orang lain bilang good morning, di sini padahal baru midnight. Nah, itu salah satu bentuk waktu. Tapi kalau sudah biasa ya nggak masalah. Contoh yang kesekian adalah waktu bagaimana mempengaruhi juga kesopanan. Misalnya berkomunikasi dengan dosen ya. Ketika misalnya kalian janjian mau mata kuliah jam berapa, maka lebih baiknya adalah maksimal jam 8 malam ya. Karena itu udah hitungannya udah malam, karena sudah punya kembali ke keluarga masing-masing. Jangan tiba-tiba janjian jam 10 malam, apa besok jam segini kuliah ini ya. Nah, itu juga bisa melihat attitude seseorang dari situ ya. Lalu lingkungan ya, hambatan komunikasi lingkungan nih ya. Kalau lingkungan rumahnya kebanyakan adalah orang yang cepat darah tinggi ya, orangnya cepat ngamuan misalnya, pasti akan berbeda dengan orang yang lingkungannya damai kayak gitu ya. Pasti nada bicaranya juga berbeda ya. Kalau yang sukanya cepet-cepet ngegas nih ya, aku ngomongnya harus cepet, padahal masih belum ngerti kayak gitu. Sedangkan yang lingkungan yang dinamis, yang santai juga, ya diselesaikan dulu sampai mengerti, baru nanti ditindaklanjuti. Nah, ini kita harus tahu ketika kita berkomunikasi datang ke tempat yang memang harus cepat, ya kita sesuaikan ya. Jadi sebisa mungkin kita menyesuaikan diri dengan apa yang baru kita hadapi. Gitu.
Oke, ini nanti yang pertemuan kedua nanti kita akan mempelajari terkait dengan unsur-unsur komunikasi, ya. Kemudian nanti akan ada fungsi komunikasi, kemudian juga ada model komunikasi, ya. Nah, nanti kita akan lebih masuk, yang berhubungan nanti langsung dengan komunikasi di kefarmasian ya, seperti praktikum kita yang pertama ya, yang pertama nanti kita akan bermain peran ya, di mana uh, saya sebagai pasien, mahasiswa sebagai tenaga teknis kefarmasian ya, kita akan bermain peran di lab bio. Jadi saya akan datang sebagai pasien dengan keluhan berbagai macam penyakit ya. Artinya maksudnya satu orang satu penyakit. Nah, nanti bagaimana komunikasi yang ditonjolkan oleh TTK ya, dimulai dari pembukaan dulu ya, mengenalkan diri ya, memperkenalkan diri. Selamat pagi, assalamualaikum, perkenalkan saya Nila TTK di Apotik Sumber Waras. Ada yang bisa saya bantu? Nah itu apa pembukanya ya. Kemudian nanti pasien akan menyampaikan misalnya, saya sudah nggak bisa BAB 2 hari ya, saya mau minta obatnya. Maka sebagai TTK bedanya dengan orang lain adalah kita harus tanya lebih detail. Nggak bisa BAB-nya 2 hari ya sebelumnya sudah diobatin apa. Ya, kita harus menggali informasi dari pasien. Semakin kita bisa menggali informasi dari pasien, maka kita bisa memberikan obat yang lebih tepat. Ya, kalau kita cuma nggak bisa BAB 2 hari, kemudian kita ambilin aja tuh obat BAB biar dia bisa BAB. Oh ternyata memang hobinya hanya makan nasi putih misalnya. Ya kalau kayak gitu nanti dia kan akan ketergantungan terhadap obat. Artinya ketika nggak minum obat maka dia tetap juga nggak bisa BAB. Nah, ini kan bukan suatu permasalahan yang diselesaikan. Jadi sebagai tenaga teknis kefarmasian kita harus tahu dia nggak bisa BAB sudah berapa lama, tadi sudah disebutin 2 hari. Kemudian sebelumnya sudah diobatin apa, ya. Penyebabnya itu sebelumnya makan apa, atau mengkonsumsi apa, ya. Atau ada kebiasaan misalnya nggak bisa tidur, ya. Nggak tidur malam teratur, kayak gitu. Jadi banyak faktor yang harus kita gali. Sehingga kita dapat memberikan terapi yang tepat. Ya, balik lagi karena obat adalah suatu racun, ya. Bagaimana dia bisa berfungsi sebagai obat jika dia dosisnya sesuai? Bagaimana dia bisa menjadi racun bila dia dosisnya tidak sesuai? Khususnya adalah overdose. Kalau subdose, ya kekurangan dosis, ya insya Allah masih aman-aman aja ya. Tapi kalau udah overdose, maka menyangkut nyawa seseorang. Kayak gitu. Kemudian nanti setelah ditanya-tanya oleh TTK sebisa mungkin menggali informasi dari pasien, kemudian TTK juga memberikan, paling bagus adalah memberikan minimal 2 sampai 3 pilihan obat ya, dan lebih dari 3 pasien pusing. Kalau 1 juga nggak apa-apa ya, tapi alangkah baiknya kalau minimal 2 lah ya. Kita bisa menjelaskan obat yang A, kemudian juga menjelaskan obat yang B. Sehingga pasien tahu nih apa plus minusnya obat A, apa plus minusnya obat B. Ketika pasien sudah tahu plus minus dari masing-masing obat, maka di sini pasien bisa memutuskan obat mana yang sesuai dengan kondisi dia. Ya. Dari TTK kita pun sudah memberikan yang sesuai dengan kondisi pasien. Tapi mungkin dari segi yang mempengaruhi misalnya harga, pasien bisa menentukan sendiri. Oh ternyata kalau pasiennya baru ada uang berlebih, maka dia bisa membeli yang lebih mahal ya, atau pasiennya bawa uangnya pas, maka dia bisa beli yang lebih murah kayak gitu. Jadi kita juga berkomunikasi dengan pasien ya. Kemudian setelah itu pasien kita harus meyakinkan bahwa dia benar-benar mengerti nih cara pakai dari obat ini. Caranya bagaimana? Ya sebelumnya tadi kita udah menjelaskan nih cara pakainya dan sebagainya.
maka kita tanyakan lagi ke pasien, Bapak, Ibu, adik, kakak, bisa nggak mengulang informasi yang tadi saya sampaikan, kayak gitu. Ya, ini untuk memastikan bahwa dia benar-benar paham. Nah, maka pasien pasti juga akan paham, oh ini dipakai langsung minum 2 tablet pas malam hari ya Mbak, kayak gitu. Oh iya, kayak gitu. Nanti kalau ada informasi yang kurang, kita bisa menyampaikannya ya. Misalnya dikasihnya tadi enema misalnya. Ini nanti sebelum dipakai, nanti cairannya dikeluarin sedikit ya buat melumasi aplikatornya biar pada saat digunakan tidak sakit. Misalnya seperti itu ya. Atau misalnya kalau mau disimpan di kulkas nggak apa-apa, tapi nanti diangetin dulu pakai, misalnya dipegang dengan 2 tangan ya, karena tangan kita kan nggak anget ya. Maka tubnya itu kita bisa pegang dulu di 2 tangan kurang lebih 5 menit baru digunakan. Ya, jadi informasi-informasi yang sepele buat kita ternyata sangat penting buat pasien. Nah, banyak penelitian juga yang di mana masyarakat contohnya ya tidak mengetahui bagaimana cara membuang obat yang baik ya. Ini juga salah satu perlu bentuk komunikasi. Artinya apa? Artinya kita harus menyampaikan nih pada saat pengabdian atau pada saat kita berpraktek ya, kita bisa tanya, Bapak Ibu nanti kalau sirupnya udah habis, nanti botolnya ini ya jangan dibuang langsung ya, tapi dirobek dulu labelnya. Atau kalau belum habis, nanti isinya dibuang dulu ya pakai air mengalir kayak gitu ya. Kemudian dibuang, disobek labelnya. Atau kalau yang dalam bentuk tetes mata ya, dalam bentuk tetes mata kita bisa merusak dulu misalnya kemasannya ya, disobek atau digunting. Atau yang sekarang banyak digunakan masker ya. Sebisa mungkin agar kita tidak membuang masker dalam bentuk utuh. Itu yang ditakutkan reusable, digunakan kembali, reuse ya. Padahal maskernya hanya untuk 1 kali. Maka kita bisa sampaikan, ketika kita buang masker maka kita perlu sobek atau perlu digunting. Sehingga tidak memungkinkan lagi masker tersebut untuk diambil oleh pihak-pihak yang tidak berwenang yang menjadikannya suatu komoditi ya atau keuntungan. Seperti itu, jadi kita harus lebih banyak memberikan informasi-informasi ke pasien ya, yang tentunya pasien juga masih banyak belum tahu tentang kefarmasian, sehingga kita sebagai tenaga kefarmasian ya, baik itu apoteker, baik itu TTK, kita harus lebih mudah berkomunikasi. Ketika nanti ingin bekerja di wilayah komunitas ya, utamanya adalah apotik misalnya, maka kita harus bisa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik. Kalau hanya cuma di apotek diem kayak robot, ya orang mau tanya bingung ya. Ini Mbak ini bisa diajak omong apa enggak gitu ya. Jadi bingung, tapi beda kalau misalnya kita ada orang datang, kita sudah ramah, sudah menyapa, selamat pagi, ada yang bisa dibantu, itu sudah orang pasti dia akan sendirinya, Mbak udah berapa hari ini minum ini kok masih kayak gini ya. Nah, itu. Jadi intinya adalah semakin kita bisa menggali informasi dari pasien, kita akan semakin mudah untuk menentukan terapi yang akan digunakan. Seperti itu. Nah, itu yang pertemuan pertama kita. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan teman-teman bisa tulis dulu ya, atau misalnya malam ini nggak bisa tidur kalau nggak tanya atau nggak dapat jawaban, bisa langsung WA ya. Silahkan kalau misalnya mau menanyakan terkait dengan pembelajaran, saya welcome ya, mau jam berapa aja selagi saya masih melek. Tapi kalau untuk janjian dan sebagainya kita ikuti aturan jamnya ya. Boleh silahkan, kalau mau langsung WA silahkan, atau mau langsung telepon WA silahkan, tapi harus chat dulu. Atau mau ditumpuk dulu seminggu ke depan, nanti kita bahas nih minggu depan di kelas ya. Jadi semua teman-temannya tahu mau tanya apa kayak gitu.
Gitu ya, hari ini kita nanti juga akan lanjutkan yang kalian di rumah, nanti kalian silahkan, melakukan, praktikum yang tadi saya sudah jelaskan ya. Nanti kita akan, face to face ya, nanti pakai WA call aja ya, face to face, nanti pura-puranya kalian terserah mau pegang apapun itu obatnya ya, tapi yang penting adalah nama obatnya disebutin. Jadi biar kalian nggak asing nih, nama-nama obat yang ada di farmasi ya, jangan sampai nyebut paracetamol aja masih kaku, paramol, nah, jangan sampai para penonton nanti ya. Jadi kita harus biasakan juga nama-nama obat walaupun masih semester awal, kalian harus sudah mulai familiar dengan nama-nama obat yang ada. Harapan saya yang utama adalah yang generik ya, karena kalau generik kalian mau ke apotek mana aja pasti ada, ya. Tapi kalau udah paten atau, UGB kayak gitu ya, itu udah agak susah ya, mau cari yang satu Diana, yang satu Pamol misalnya ya. Sorry, sama-sama isinya paracetamol, yang satu paracetamol, yang satu Pamol ya. Belum tentu di semua apotek ada Pamol. Tapi ketika kalian menyebutkan paracetamol, maka pasti di setiap apotek punya. Jadi saran saya silahkan, kan yang tema pertama kan praktikumnya nanti kan tentang obat bebas ya. Obat bebas, bebas terbatas. Nah, kalian nanti silahkan cari-cari dulu obat bebas terbatas seperti apa. Kayak gitu. Gitu ya untuk hari ini ya. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan pertemuan pertama hari ini dengan lancar. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ya. Kemudian semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Apabila dalam menyampaikan saya kecepatan, ada kesalahan, tolong diingatkan sehingga menjadi pembelajaran saya untuk yang selanjutnya ya. Seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.